Halo, apa kabar? Adalah sapaan-sapaan yang sering kali kita berikan kepada sesama ketika kita berjumpa sebagai salam pembuka, ataupun di dalam media sosial kita, dalam chattingan, inbox, DM, dan lain sebagainya. Sapaan halo, apa kabar? Adalah menjadi sapaan pembuka. Kita bertanya tentang keadaan, kita bertanya tentang situasi sahabat-sahabat kita. Kabar baik, bagaimana denganmu? Apakah juga baik dan bahagia? Itu adalah jawaban yang sering kali kita dengar atau kita dapatkan ketika kita bertanya, halo, apa kabar? Kebahagiaan, kabar baik adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Siapa yang tidak ingin hidup baik? Tetapi acap kali ungkapan bahagia, kabar baik menutupi penderitaan yang sedang kita lewati, menutupi luka yang mungkin sedang terbuka, sedang berdarah, atau juga menutupi pikiran, kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi, atau bahkan rasa sakit fisik dan juga penyakit lainnya yang membuat kita menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, jawaban yang mungkin membungkus hal-hal yang mungkin menjadi penderitaan itu mau menandakan bahwa kita semua ingin dan mau untuk memilih hidup bahagia, untuk hidup bahagia. Hal ini mau menunjukkan bahwa kita memilih hidup daripada mati. Kita memilih berkat daripada kutuk. Dan pilihan-pilihan ini menandaskan bahwa kita semua mengandalkan Tuhan. Kita semua terarah kepada Tuhan, di mana di sana ada keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai yang sulung bagi kita semua bangkit untuk menyelamatkan kita. Kebangkitannya yang meneguhkan iman kita, kebangkitannya yang memastikan bahwa hidup tidak sekedar sampai di kematian saja, tetapi setelah kematian ada hidup yang baru. Untuk itu, lewat para rasul mengajarkan kepada kita semua makna kebangkitan itu, yakni berusaha untuk hidup dalam keadaan baik, hidup dalam keadaan bahagia. Bagaimana itu? Yakni kita mengandalkan Tuhan. Itulah pesan Nabi Yeremia untuk kita semua, di mana ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berkelimpahan. Kita tidak akan kekeringan, karena akar-akar kehidupan kita sungguh-sungguh menyerap rahmat dari Allah. Maka ia menggambarkan bahwa ketika orang hidup di dalam Allah, hidup dengan mengandalkan Allah, maka ia seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi sungai. Akar-akarnya menjulur sehingga ia tidak kekurangan air. Daun-daunnya tetap hijau dan buahnya berkelimpahan. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, maka pasti kita bahagia. Itulah yang kita dengarkan dalam Injil hari ini tentang sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang ditindas, berbahagialah kamu yang menderita, dan masih banyak lain lagi. Dan juga berbahagialah kita semua yang mendengarkan permenungan ini. Tuhan menyapa kita dengan berbahagialah karena kita mengandalkannya. Penderitaan mungkin ada, kesulitan dan kesusahan tetap ada, tetapi kita tidak memilih jalan lain. Kita tetap setia di jalan kebenaran. Kita tetap setia berada di dalam berkat-berkat-Nya. Dan kata-kata lain yang agak keras, celakalah para penguasa, celakalah kaum penindas, celakalah orang kaya. Bukan berarti kita tidak boleh berkuasa, bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin, bukan berarti kita tidak bisa jadi kaya. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa segala-galanya yang ada itu mengarahkan kita untuk berbahagia, untuk membahagiakan yang lain. Bumi dan segala isinya itu cukup untuk seluruh umat manusia. Maka seluruh kekayaan alam, seluruh kekayaan bumi ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita, bukan
untuk memenuhi keserakahan seseorang atau sekelompok orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ingin hidup bahagia. Bahagia di dunia ini dan juga bahagia di akhirat. Saya percaya kita semua juga ingin disapa sebagaimana dalam Injil, berbahagialah kamu. Mari kita terima ucapan ini, sapaan Tuhan ini, dengan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kesulitan mungkin ada, rasa sakit mungkin ada, penderitaan, kekurangan, dan banyak-banyak hal lain, tantangan dan persoalan. Itu bukan berarti kita memilih jalan lain. Tetap setia di jalan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena Ia senantiasa menganugerahkan kita kesejahteraan, menganugerahkan kita kedamaian. Untuk itu, kita mohon kebijaksanaan agar rendah hati, tidak sombong, dan tidak salah memilih. Kita juga mohon kesederhanaan agar selalu bersyukur atas apa saja yang kita miliki. Kita mohon pula keadilan agar kita tidak main kuasa, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Dan kita mohon ketabahan agar tetap bersatu dengan Kristus meski mengalami penolakan, penindasan, penderitaan, dan lainnya. Dalam Tuhan kita tidak akan layu, karena Ia senantiasa memberi kita kehidupan melalui Ekaristi Kudus yang selalu kita terima. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.